Saya ulang sedikit ya, tadi belum terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-11 mata kuliah perpajakan. Untuk pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 ini pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran atas penyerahan barang oleh instansi pemerintah atau BUMN tertentu. Bisa juga dari kegiatan impor barang, kemudian penyerahan barang atas barang yang sifatnya sangat mewah sekali, ya. Selain itu barang yang mewah sekali bisa dikenakan PPh pasal 22, judulnya PPNBM. Nah ini ya. Jadi untuk pasal 22 ini pajak penghasilan yang dikenakan atas atau dipungut, jadi dipungut ya, tidak dipungut, dipotong. Merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas aktivitas penyerahan pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu. Kemudian atas aktivitas impor barang. Kemudian ketiga, atas aktivitas penjualan barang atau pembelian barang industri tertentu. Kemudian aktivitas penjualan barang yang sangat mewah. Kenapa dikenakan PP pasal 2 atas aktivitas tersebut? Jadi dari fungsi pajak yang antara lain fungsinya sebagai budgeter, sebagai bentuk anggaran, sebagai pengatur juga. Jadi PP pasal 2 atas pembayaran atas penyerahan barang bagi pemerintah ini dikenakan PP pasal 22 ini untuk mengamankan para penerima negara. Jadi menjamin penerima negara. Dan nanti PP pasal 22 ini bisa dikreditkan ya, terhadap pajak yang berutang di atas negara. Jadi bisa dipotongkan. Jadi seakan-akan pajak-pajak membayar dibuka dulu seperti itu. Kalau transaksi jadi dibuka dulu, ya, nanti akan bisa dikurangkan. Atas aktivitas impor kenapa diterapkan di pasal 2 ini untuk melindungi industri lokal, barang-barang lokal. Jadi impor barang berarti barang dari luar masuk ke Indonesia. Makanya dikenakan PP pasal 22 ini. Itu pengertian dari PPh pasal 22. Nah, tarifnya besarnya berapa PP pasal 22? Ini macam-macam tarifnya, ya. Atas penyerahan barang tadi, yang pertama aktivitas penyerahan barang tarifnya 1,5% dari harga pembelian atau dari DPP, ya, dasar pengenaan pajaknya. 1,5% atas penyerahan barangnya. Kemudian aktivitas impor ini ada berbagai macam tarif. 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenaan impor apabila wajib pajak tersebut memiliki API, ya, angka pengenaan impor. Apabila tidak memiliki API, tidak memiliki angka pengenaan impor, maka tarifnya dikenakan sebesar 7,5%. Oh iya.
Jadi tarif pajak untuk PP pasal 22, yang pertama tarif untuk aktivitas penyerahan barang ini dikenakan 1,5% dari harga pembelian atau dari DPP, ya, dasar penerapan pajaknya. Kemudian untuk aktivitas impor berapa tarifnya? Akan dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor apabila wajib pajak menggunakan memiliki API, angka pengenal impor. Apabila tidak memiliki API, tidak memiliki angka pengenal impor, tarifnya 7,5%, lebih besar. Untuk jenis impor tertentu, ini 0,5% bagi pengguna API, ya. Dan 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Jadi nanti dilihat saja soalnya atau dilihat kasusnya, ya. Nah ini untuk 0,5% ini bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Selain ini dikenakan 2,5% apabila memiliki API dan 7,5% apabila tidak memiliki API. Ya, ini untuk aktivitas impor tadi ya. Nanti kita bahas cara menghitung PP pasal 22 untuk impor dan sebagainya. Untuk aktivitas di industri tertentu, ini tarifnya juga beragam ya. Jadi penjualan hasil produksi dalam negeri, tarifnya untuk 0,1% ini dari dasar pengenaan pajak PPN di industri keras. Ya, apabila ada penyerahan barang di industri keras, PP pasal 22-nya sebesar 0,1%. Untuk industri semen 0,25%, untuk di industri otomotif 0,45%, di industri baja 0,3%, kemudian di industri obat-obatan farmasi ya, ini 0,3%. Kemudian untuk barang sangat mewah tadi berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 253 strip PMK 03 strip garing 2008 ini 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi kalau barangnya sudah termasuk include PPN harus kita split dulu, kita keluarkan dulu PPN-nya. Nah ini tarif-tarif ya, tarif-tarif tadi ada 4 kegiatan yang dikenakan PP pasal 22 ya, dari pembayaran atas penyerahan barang oleh instansi pemerintah atau BUMN tertentu, kemudian aktivitas impor, kemudian penyerahan barang, aktivitas di industri tertentu, dan penyerahan barang untuk barang yang sangat mewah sekali ya. Jadi untuk barang yang sangat mewah sekali selain dikenakan PPNBM juga dikenakan PPh pasal 22 dan juga PPN kalau barang sangat mewah sekali. Sampai sini bisa diikuti walaupun belum hafal dengan tarifnya ya. Jadi tiap aktivitas tarifnya tertentu. Ya. Pajak penjualan atas barang mewah ya. PPNBM. Pajak penjualan atas barang. Kalau PPN tadi besar, pajak pertambahan nilai. Ini energi, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau barang terjual mewah dikenakan PPNBM. Nah PPNBM ini sifatnya di awal saja ya. Jadi PPNBM ini sifatnya hanya satu pembayarannya yang satu sekali ya, di perpuluhan saja. Jadi saat dia keluar dari industri dengan PPNBM, setelah itu akan dijual kembali, misalnya dari pabrik ke showroom. Nah showroom dijual ke konsumen pertama itu dengan PPNBM, termasuk PPh pasal 22. Nah setelah dari konsumen dijual ke konsumen kedua, tidak ada lagi PPh pasal 22 maupun PPNBM, tidak ada lagi. Jadi hanya berlaku hanya sekali saja saat keluar dari pertama kali saja. Untuk PP pasal 22 bisa kita kreditkan, PPNBM tidak bisa kita kreditkan. Dikreditkan maksudnya seperti
seperti ini. Bisa kita kurangkan saat kita membayar bagian terlutak badan atau OP. Jadi nanti jaket periode biasanya dihitung PPH badan, PPH OP. Nah, misalnya PPH badannya 10 juta, kita sudah bayar PP pasal 22-nya 2 juta misalnya. Jadi bisa kita kreditkan di sini. Nah, ini untuk mengamankan tadi, untuk mengamankan penerimaan negara. Jadi dibayar bukan dulu, tapi bisa dikurangkan nanti saat kita menghitung membayar PPN terlutak. PPN terlutak. Sedangkan PPN BN yang kita bayar di sini ini tidak bisa kita kreditkan. Ya, kalau mau dijual berarti dimasukkan sebagai biaya dari pajak dari PPN BN. Jangan kasih dibiayakan saja. Lagi ada yang ditanyakan? Ya. Klasifikasi barang mewah itu? Ya, nanti saya jelaskan. Ya, klasifikasi barang mewah. Jadi ya, pertanyaan siapa tadi? Tama. Oke. Jadi untuk barang mewah ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, barang sangat mewah dikenakan ini tarifnya ya. 1% dikenakan atas harga jual dari berarti ini untuk termasuk dari barang mewah. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual di atas 30 miliar. Ini penulisan ini. Rumah dengan nilai penjualan di atas 30 miliar ya. Atau luas bangunannya 400 meter persegi, di atas 400 meter persegi, ini di atas lebih besar, di atas 30 miliar, atau luas bangunannya lebih dari 400 meter persegi, itu termasuk barang mewah. Untuk pasal 22-nya ya. Ini persegi ya, meter persegi. Kemudian termasuk barang mewah apartemen dan kondominium dengan harga jual di atas 30 miliar. Atau luas bangunan lebih dari 140 meter persegi. Untuk apartemen dan kondominiumnya, tarifnya 1%. Kemudian untuk barang mewah
tersebut di bawah ini, tarifnya 5% dari harga jual untuk pertama kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dengan harga di atas 300 juta. Itu termasuk barang mewah. Apa? Ada motor ya yang di atas 300 juta. Ada ya? Di atas 700 ada juga ya. Moge itu ya. Yang motor-motor Eropa, Amerika itu ya. Itu termasuk barang mewah. Tapi sayang kalau dijalankan di Indonesia ya, lubangnya kan banyak, berlubang. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 termasuk jenis sedan, Jeep, SUV dan atau MPV dengan harga jualnya di atas 2 miliar. Sudah biasa ya, mobil di atas 2 miliar ya. Itu termasuk barang mewah. Atau kapasitas silindernya 3000 cc. Ya. Kemudian pesawat terbang, helikopter pribadi, kapal pesiar dan lainnya, ini termasuk barang mewah. Ya, jadi tarifnya barang mewah bisa 1%, bisa 5%. Untuk rumah dan bangunan apartemen, tarifnya PPh 22-nya 1%. Untuk yang klasifikasi kedua ini 5%. Bisa dipahami? Sama ya. Oke, kita ke kasus dulu ya. Nah, ini untuk menghitung nilai impor. Jadi nilai impor sama dengan si IF ditambah biaya masuk dan pungutan lain. Ini saya ganti plus saja ya, biar mudah, dan pungutan lain. CIF itu merupakan cost insurance and freight. Di akuntansi sekira sudah diajarkan. Kalian membahas ini di persediaan. Sudah diajarkan belum CIF? Untuk pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan di akuntansi ada berapa? Ada berapa macam? Di akuntansi saya kira sudah ya, pengakuan persediaan. Jadi kalau kita beli, kita kirim barang ke penjual yang di Amerika. Nah, barang itu kalau dari gudang kita sampai di pelabuhan. Nah, terus ada dua cara pengakuannya. Saat barang kita di pelabuhan, itu barang kan statusnya dikirim ke penjual, bukan di Amerika. Nah, saat statusnya saat barang di laut itu, barang itu punya siapa? Sudah punya milik penjual atau masih milik kita? Milik pembeli di Amerika atau masih milik kita sebagai penjual? Tergantung syarat-syaratnya, tergantung pengakuannya. Ya, makanya ada syarat-syaratnya di akuntansi. Nanti saya bahas agak di terakhir dulu ya. Saya jelaskan nilai impor dulu, baru nanti untuk pengakuan barang. Jadi nilai impor rumusnya CIF ditambah biaya masuk dan pungutan, ditambah pungutan lain. Ini saya ganti plus saja ya. Saya ganti plus. CIF sendiri itu merupakan biaya asuransi plus biaya kirim. Freight ini biaya kirim. Ya, kalau kita kirim barang, nah itu biaya kirim itu kita masukkan sebagai tambahan harga pokok kan. Dari misalkan bahan baku berarti masuk ke harga pokok bahan baku itu. Ya. Kita beli mesin, pemasangan mesin juga termasuk dari
biaya perolehan tadi, ya. Dan jadi CIF ini cost insurance rate, ya. Kemudian nilai impor ini dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak. Jadi nanti PPh pasal 22-nya atau PPN-nya dikalikan dengan nilai impor ini. Selain dikenakan PPN juga dikenakan PP pasal 22 dari dasar DPP-nya. DPP-nya itu adalah nilai impor ini. Nah, itu nilai impor ini merupakan sama dengan CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan lain. CIF itu adalah cost insurance rate. Jadi biaya-biayanya ditambah asuransi ditambah biaya kirim itu kita masukkan dalam CIF. Sampai sini bisa diikuti ya. Nah, ini contohnya untuk pembayaran atas penyerahan barang oleh instansi pemerintah ya. Kalau kita punya transaksi dengan pemerintah terbalik ya, seharusnya kita memungut, tapi kalau kita menyerahkan barang ke pemerintah malah kita yang dipungut dulu. Oke. Contohnya seperti ini. Koperasi Bidang Kamulan menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyerahan barang furnitur berbahan kayu jadi senilai 350 juta. Transaksinya 350 juta. Jadi ada pemasok. Jadi Pemprov ini memesan barang 350 juta. Ya. Pemprov ini pemerintah ya. Pemerintah provinsi memesan barang furnitur furnitur tuh apa ya? Untuk ruang meja tamu dan sebagainya, bifet itu ya, nilainya 350 juta. Nah, disuruh berapa PPh dua-duanya dan bagaimana penjurnalannya. Jadi untuk beban PPh-nya kita hitung saja. Tadi untuk penyerahan barang, aktivitas penyerahan barang, nah ini tarifnya 1,5% dari harga pembelian dari DPP-nya. Berarti langsung dikalikan saja. PP pasal 22-nya 1,5% dari 350 juta. Ya. PP pasal 22-nya sebesar 5.250.000 rupiah. Nah, ini jurnal oleh koperasi yang memasok, dan ini jurnal oleh Pemprov. Jadi Pemprov jurnalnya, aktifannya ini furnitur, dia membeli barang tadi furnitur, aktiva tetap ya 350 juta, dia mengeluarkan kasnya 344.750.000. Nah, ini kenapa tidak 350 juta? Karena yang 5.250.000-nya ini merupakan PPh yang dipungut dari koperasi tadi. Dipungut akan distorkan nanti ke kas negara. Sampai sini dulu, bisa diikuti tidak? Jadi nanti saat distorkan kas negara ini dibalik saja. Utang PP pasal 22-nya kita kredit, kasnya kita saat dipungut, saat nanti distor kas negara, berarti ini nanti di debit, kreditnya kas. Berarti nanti total kasnya sama aja, sebetulnya keseluruhannya total kasnya 350 juta. Ya. Jadi saat terima barang, Pemprov menjurnalnya dia menerima 350 juta furnitur tadi. Kas yang dia keluarkan dibayarkan ke koperasi sebesar 344.750.000. Yang 5 juta sekian ini dipungut untuk distorkan ke kas negara, PP pasal 22-nya. Berarti yang dipungut itu dari pihak kreditur. Ya, krediturnya. Terbalik kalau di pemerintahan justru yang memasuk yang dipungut. Seharusnya yang menjual itu yang harusnya memungut, ya. Nah, ini nanti saat PP pasal 22 ini distorkan ke kas negara, ini di debit.
kas kita kredit sebesar 5.250.000. Jadi kasnya tetap nanti akan di buku besarnya sebesar 350 juta. Oke. PPH pasal 22-nya akan nol nanti. Jadi saat dipungut muncul, nanti saat di store hilang. Maksudnya paham ya? Muncul 350 juta. Kas yang dibayar ke koperasi tadi berapa? 344 50. PPH pasal 22-nya 5 juta 250. Ini saat dipungut ya. Nanti saat di store kas negara dibalik aja PPH 22-nya terhadap kas sebesar 5.250. Nanti di buku besar kan bilang ya, kasnya kredit tambah kredit 350. Nah di koperasi jurnalnya dia terimanya 344 juta 250. Karena yang 5 juta sekian akan merupakan dipungut sebagai PP pasal 22 oleh instansi pemerintah tadi, ya. Ini juga untuk koperasinya kasnya terima 344 PP pasal 22-nya 5.250. Ini penjualannya ya 350. Berarti di neraca ini sebagai pihak ini masuk di golongan aktiva lancar, sehingga ada PPH pasal 22. Ini masuk di dulu bisa 5.250 saat dipungut oleh Pemprov. Nanti di akhir periode akan kita kreditkan misalnya. Misalnya di sini bisa kita membayar di pasal 22-nya 5.250 misalnya. Nah ini akan kita kreditkan di saat kita membayar PPK perusahaan dagang 5.250. Berarti kita tinggal bayar berapa ini? 4.750 ya PP bayarnya. Seharusnya 10 juta kita bayar. Nah di sini kita sudah dipungut ya pasal 22-nya 5.250. Masukkan dulu di neracanya PPH yang akan diperhitungkan. Ya kalau di perusahaan biasanya PPH digolongkan, PPH akan diperhitungkan. PP 22, 23, 24 maka akan diperhitungkan nanti di akhir periode bisa dikreditkan. Nah ini saat kalau neraca itu kan selalu update ya, tidak, kalau neraca selalu update tidak. Kalau neraca itu per tanggal atau periode? Per tanggal. Nah ini jadi per tanggal waktu dipungut oleh Pemprov masuk di neraca seperti ini. Nanti di akhir periode kita bayar, kita kreditkan saat kita membayar PPH terutang ini akan hilang. Jadi ini neraca saat dipungut di akhir periode jurnalnya PPH badan ini ya, ini PPH badan pada PPH 22 5.250 hilang, ini hilang. Jadi di akhir periode akan hilang karena kita kreditkan. Saya kalau belum ngerti bisa di Pak tolong dijelaskan lagi.
Satu lagi kasus ya, untuk import ya. Untuk import, contoh ini, PT Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Berarti nanti PK pasal 22-nya 7,5% karena tanpa api. Nilai kontrak $10 juta berdasarkan ketentuan FOB. Nah ini yang maksud saya tadi ya, FOB shipping point dan FOB destination. Bedanya apa? Ini syarat FOB shipping point dan bedanya apa? Tadi apa? Shipping point. Ya, shipping point. Nah, ini gambar pabrik ya. Pabrik itu jual memberikan membeli yang memberikan misalnya. Ini pelabuhan. Ini laut. Ini juga pembeli. Oke, shipping point persediaan diakui saat Sejak barang keluar dari gudang. keluar dari gudang. Oke. Jadi miliknya siapa? Sejak barang keluar dari gudang. Milik pembeli. Kemudian destination tujuan. Setelah barang sampai di gudang. Sampai gudang pembeli. Ya. Ya. Berarti kalau misalnya di destination barang dari sini sampai sini milik siapa? Penjual. Penjual. Kalau di atas barang dari sini sampai sini milik pembeli. Karena sudah diakui ya. Biasanya saat di pelabuhan ya ini. Pelabuhan sampai pelabuhan. Jadi pelabuhan sampai gudang pembeli. Kalau shipping point berarti barang ini milik pembeli. Berarti ini sudah dimasuk neraca belum oleh pembeli? Di neraca sudah muncul belum? Di gudang penjual sudah keluar belum barang di neraca yang penjual? Sudah dikeluarkan belum? Sudah. Di gudang pembeli sudah diakui belum? Sudah. Kalau di bawah barang dari sini sampai sini di gudang penjual sudah dikeluarkan belum? Belum. Ya, nanti berarti barang ini milik pembeli. Ya. Sampai gudang pembeli baru diakui oleh pembeli. Jadi barang dari sini sampai sini masih milik penjual. Walaupun barang itu masih di lautan. Ya. Ya, jadi nanti kalau ada transaksi dilihat ya pengakuan barangnya FOB shipping point atau destination. Nah ini menggunakan shipping point ya. Jadi saat barang keluar sudah diakui oleh pembeli. Kutai Kartanegara mengasuransi kemungkinan tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian. Ini dianggap rupiah saja ya, kita anggap rupiah saja 10 juta ya. Dengan biaya pengangkutan senilai 1.500.000. Ini fragnya. Adapun biaya masuknya 20%. Ini biaya lain. Dan CIF dari CIF 20% dari CIF. Dan pungutan lain masing-masing 5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menkeu 10.000, sedangkan oleh BI 9.500. Berapakah besar beban PPh pasal 22-nya? Nah untuk kursnya kita abaikan dulu ya, untuk kursnya. Jadi, nah ini kursnya diabaikan dulu. Ini diabaikan dulu. Jadi kita menghitung kosnya dulu. Kosnya berapa? 10 juta. Tadi biaya pembeliannya ya. Ya perhatikan ini. Kosnya 10 juta. Insuransinya 10% dari kos. Dilihat dari soal tadi. 10% dari kontrak pembeliannya. Jadi 10% dari 10 juta 1 juta. Ini insuransinya.
Freight-nya 1.500.000 masukkan di sini. Sehingga CIF-nya totalnya 12.500.000. Biaya masuknya yang lain, biaya masuk 20% dari CIF, 20% dari 12.500.000 berarti 2.500.000 ya. Kemudian pungutan lainnya ini 5 juta ini. Masuk di sini. Dasar pengenaan PPN-nya, DPP PPN-nya 20 juta. Di total saja. 12.500.000 tambah 2.500.000 tambah 5 juta. Atau nilai impor itu ya. Nilai impornya dan ini dasar pengenaan PPN merupakan nilai impor. Ini nilai impornya. Jadi tadi nilai impornya di rumusan tadi CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan lain. Ya. Ini biaya impor. Biaya impor itu merupakan dasar pengenaan PPN dan dasar pengenaan PP pasal 22-nya. Jadi menghitung pasal PPN-nya, kalau PPN-nya 11% berarti 11% kali 20 juta. Menghitung PPH dua-duanya, nah ini dia tadi tidak pakai API ya. Non API berarti 7,5%. 7,5% kali 20 juta. Untuk PP pasal 22-nya. Nah ini ya. Beban PP pasal 22-nya berarti 7,5% dari 20 juta. Benar ya nih? 7,5% dari 20 juta. Benar ya? Oke. Dan total yang harus dibayar berarti selain nilai impor, PP pasal 22 dan PPN. PP pasal 22-nya tadi 7,5% kali 20 juta, 1.500.000. Benar ya? Tuh. PPN-nya 10% dari kita anggap ini transaksi di bawah 2022 ya. Masih 10%. 10% dari 20 juta, 2%. Kalau 11% berarti kali 11 saja. 11 kali 22 berarti berapa di sini? 2.200.000 kalau 11% PPN-nya. Jadi total yang harus dibayar berapa? Nilai impor, biaya impor, DWP tadi, transaksi tadi, nilai barangnya ditambah PP pasal 22 dan PPN. Ya. 20 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2 juta. Totalnya harus dibayar 23.500.000. Ya, nanti kalau ada waktu minggu depan saya bawakan ya PIB-nya ya untuk import ya. Oke, saya kira ini dulu saja ya nih untuk contoh soalnya. Ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Bisa dipahami? Ya nanti saya share, ini belum saya share ya, pasal 22-nya ya. Ya? Oh iya, itu tidak bisa dibukanya sejak kapan? Sejak kapan? Oh, kalau di laptop bisa. Itu dari pertama times pertama. Dari TM pertama di laptop maupun di laptop bisa, tapi di HP tidak bisa dibuka. Kalau mata kuliah lain, berarti itu di setelan di HP kalian mungkin yang enggak. Kalau di laptop bisa, di HP tidak bisa, berarti setelan di HP-nya yang belum. Atau di e-learning-nya ya? Masa di e-learning kalau gitu?
Karena sering trouble memang e-learning ya. Pokoknya setelah rusak lama itu, Pak. Oh gitu. Coba nanti saya tanya ke server coba ya, Mas Yahya ya, kenapa kok bisa begitu? Ya. Jadi sementara saya tetap memasukkan di upload di e-learning dan ke WA saja, Kak Isa ya. Ya, bisa. Untuk soal UTS kemarin gimana? Bisa dibuka?